selamat malam. Apa kabar teman-teman? Ya, tadi udah sama Mbak Joya juga. Sekarang ketemu lagi sama Mbak Yoya Amirin. Kita hardcore. Iya, seri-serinya sampai besok Mbak ya? Iya, sampai besok. Jadi kuat-kuatin aja ya. Jangan dikasih dilan kali ini. Biar puasanya makin semangat. Karena kalau misalnya kita kan sex educator itu adalah freedom fighter. Kami ini adalah freedom fighter karena kami membebaskan kalian dari ketakutan mengenai kehidupan seksual. Ya kan? Dan juga semua mitos-mitos tentang kehidupan seksual. Jadi yuk kita dengerin deh. Nah, yang kali ini temanya juga bakal menarik banget, nggak kalah dengan yang tadi yang sudah dibahas. Kali ini kita bakal ngebahas soal lavender marriage. Mungkin teman-teman biasanya ngedenger lavender marriage itu artis-artis Hollywood lah segala macam. Itu kayak jauh banget dari kita, Mbak ya. Iya. Jadi seolah-olah itu yang terjadi di Hollywood atau di belahan dunia lain. Nah, paling norak adalah gini. Itu kan dunia barat, asik. Mau barat, timur, utara, selatan itu terjadi di mana-mana, dan yang lebih penting itu terjadi di sini, di Indonesia Raya ini. Jangan sedih. Kita bakal ngobrolin serba-serbi lavender marriage sampai dengan nanti kelar jam 8 malam. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan langsung aja ada di kolom pertanyaan, bisa ditanyain di situ. Biar nanti bisa langsung kebaca atau juga bisa langsung ditulis di kolom komentar. Sebelum mulai, saya juga mau ngingetin kalau misalnya teman-teman bingung nih saat ini takut untuk datang ke layanan kesehatan untuk tes HIV, tapi bingung suasananya masih suasana karantina. Nah, teman-teman bisa langsung melakukan asesmen resiko. Cukup klik link yang ada di bio tes JKT. Seperti itu. Nah, Mbak, sebelum mulai nih, Mbak, sebenarnya mungkin masih banyak orang yang belum tahu lavender marriage sendiri itu apa sih, Mbak? Itu bukan bunga lavender ya, nggak ada hubungannya. Kebetulan diambil dari nama lavender marriage. Tapi gue juga bingung kenapa disebut lavender marriage ya. Tapi lavender marriage itu adalah pernikahan antara seorang homoseksual, baik dia lesbian ataupun gay, dengan seorang heteroseksual. Jadi ini adalah kondisi pernikahan antara heteroseksual dengan homoseksual. Itu lavender sih basically. Itu biasanya dilakukan dengan konsen atau heading sih, Mbak? Maksudnya this is a very good question. Karena Mbak Yoya kan konselor juga, pasangan gitu. Pasti banyak pasangan yang datang ke Mbak Yoya juga, konsultasi itu juga. Nah, kebanyakan mereka itu terbuka nggak sih dengan orientasi seksualnya atau justru menutupi itu? Hard. Jadi dramanya gitu ya. Justru kalau misalnya masih ada yang terbuka, tapi sedikit sekali gitu kan ya. As a sex therapist, kadang-kadang mengkonseling mereka yang kekeh mau melakukan lavender marriage itu agak susah ya, karena mesti ngasih lihat kondisinya bahwa ini ada situasi yang tidak biasa. Maksudnya kalau pernikahannya homoseksual atau heteroseksual tapi open marriage itu kan beda gitu dibandingkan sama yang jelas-jelas ketika mereka masuk ke dalam pernikahan memang udah bagus sih karena dua-duanya setuju, ini yang konsensual dulu ya. Itu udah oke gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa this is hard. Jadi gini, menikah dengan seorang heteroseksual menikah dengan homoseksual sudah ada kesulitan-kesulitan terutama urusan ranjang. Gitu ya. Bagaimana seksual fulfillment-nya gitu ya. Dan akhirnya penyelesaian dari sana adalah open marriage. Padahal aslinya open marriage sendiri itu kan adalah dari yang sudah ada gitu ya. Jadi basicnya kan udah ada, tapi mereka ingin menambah supaya nggak bosan, supaya nggak ini, itulah alasannya. Nah, kalau misalnya lavender marriage yang dari awal disadari, kompleks sih menurut aku gitu ya. Cuma kalau yang menurut aku oke lah, setidak-tidaknya masih fair, tapi karena dua-duanya ada persetujuan toh. Right? Kalau ada persetujuan, kalau nggak ada persetujuan itu, it's so not fair. Kalau gini ya, ada nih lavender marriage yang tidak ada persetujuan awal, ya, dan juga nggak ngumpetin juga. Jadi di tengah-tengah perjalanan pernikahan tiba-tiba dia menjadi orang gay, ya, atau menjadi seorang lesbian. Karena apa? Iya macam-macam gitu ya. Mungkin dari dulunya aja udah, tapi masih ngerasa bisa kok aku menjadi seorang hetero, bisa kok, lama-lama nggak bisa menutupi orientasi seksualnya kan.
Nah, masih ingat kan ya buat Z-Friends yang juga menyaksikan ini, saya selalu bilang bahwa kehidupan seks yang sehat adalah bagaimana orientasi seksual dengan ekspresi seksualnya itu sejalan. Kalau itu nggak sejalan, it will screw up a lot of things in your life, especially your productivity. Kita nggak bisa jadi orang yang produktif, kita nggak bisa jadi orang yang bahagia gitu ya. We have like a lot of psychological problems gitu. Nah ini tiba-tiba di tengah pernikahan dia jadi gay atau jadi lesbian gitu ya. Ini suaminya atau istrinya panik dong gitu. Nah kalau itu adalah konselingnya sendiri gitu ya untuk menghadapi itu. Konfliknya juga wah luar biasa. Tapi yang nggak fair adalah yang udah tahu dirinya lesbian, udah tahu dirinya gay, tetap diam-diam menikah dengan kaum heteroseksual untuk status. Oke. Balik lagi nih Mbak, balik ketika misalnya banyak juga kan akhirnya karena status, kemudian karena pengen diterima. Karena banyak juga orang yang merasa kayak aku belum sukses ketika aku belum nikah. Iya, kita kayaknya menempelkan kesuksesan kita pada status pernikahan ya, betul, gitu. Betul. Dan kadang-kadang itu jadi membelenggu diri kita sendiri. Kita jadi berperang dengan diri kita sendiri. We question ourselves a lot, like emang gue ini siapa sih? Apa sih artinya gue ya? Susah banget ya. How to define ourselves gitu kan? Kadang-kadang susah banget kan Mbak. Dan akhirnya bagaimana sih Mbak buat orang-orang yang saat ini masih galau, masih terjebak pada situasi yang sulit terkait orientasi seksualnya, masih berperang terhadap diri sendiri, itu sebaiknya bagaimana? Kayak gini, saya ngomong begini bukan menyuruh Anda untuk coming out of closet like right away ya. Yang saya tahu dalam seksologi itu adalah individu yang sehat, adalah individu yang mampu mengekspresikan seksualitasnya sesuai dengan orientasi seksualnya, iya kan? Kalau kamu nggak mampu, itu akan semakin banyak konflik dalam hidup kamu yang ditambahkan. Sekarang gini, hidup kan nggak ada yang mudah, ya nggak? Hidup itu perjuangan, tapi jangan lupa di antara perjuangan hidup ini kita juga harus bisa menikmati perjuangan ini, ya kan? Kalau nggak, ya buat apa juga? Kayaknya hidup cuma buat berjuang doang, ya ampun, kayaknya nggak ada ininya, nggak ada nikmatnya. Nah, semakin kamu dekat kepada jalan, mengakui kondisi orientasi seksual kamu, do something about it, be happy about it, ya menerima kondisi, tidak denial, mengekspresikan sesuai secara adekuat gitu ya. Ya meskipun ada tantangan dari kanan kiri, most likely you gonna be fine. Ya memang orang heteroseksual, mereka dengan orientasi heteroseksual bukanlah orientasi yang minoritas kan, tidak dianggap kaum minoritas, tapi mereka yang heteroseksual juga mendapatkan tekanan yang sama setiap hari raya. Kapan nikah? Ya, bentar lagi teman-teman. Mungkin sudah harus siap-siap ya. Dari sekarang udah. Itu gue tuh sampai memposting di Instagram gue ya. Gue memposting si Muammar MK sampai saking dia bilang tentang apa. Kalau misalnya sampai ada yang nanya gitu, ini kan udah mau hari raya, jadi udah pasti banyak. Nah, MK bilang begini nih. Banyak jalan menuju pacaran, tapi hanya 2 jalan menuju kita halal berpelukan, cinta dan pernikahan. Go MK. Mbak, terus balik lagi soal tadi Mbak. Penting nggak sih membuka diri terkait identitas seksual kita? Akhirnya seberapa penting? Lebih penting mana sih antara coming in dan coming out itu? Penting banget membuka diri ya. Soal coming in and coming out itu adalah sesuai dengan kenyamanan Anda secara psikologis, oke? Tapi ya, kenapa ini penting? Saya mau mengingatkan ada satu teori namanya teori dari Kurt Lewin. Kurt Lewin mengatakan bahwa ada 2 konflik dalam tubuh manusia, yaitu approach dan avoidance. Approach adalah hal-hal yang kita sukai dalam hidup kita. Avoidance adalah hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika kedua hal ini bentrok, akan menimbulkan konflik psikologis yang jauh lebih dalam. Misalnya, simple nih sehari-hari, lagi ujian gitu kan ya. Anak saya gitu ya misalnya, lagi ujian nih gitu ya. Pas lagi ujian, dia pengen, misalnya aku pengen nonton drakor. Ya kan, di satu sisi dia tahu dia harus belajar. Ketika dia ingin menonton drakor itu adalah approach. Sementara dia harus belajar itu adalah avoidance, right? Nah, approach and avoidance ini menjadi konflik yang lama-lama kalau dia tidak bisa menyelesaikan pilihannya dia akan berkonflik terus. Jadi dia harus memilih belajar atau nonton drakor. Ya kan gitu. Nah, kita manusia itu baru soal pilihan-pilihan kecil. Bayangkan kalau dalam pilihan kehidupan seksual kita
diem aja deh, nggak ada yang tahu, coba gue doang. Oke. Kedua, tapi nggak bisa ekspresif. Nah, semakin lama kalian mempertahankan konflik ini semakin sulit. Akhirnya iya, banyak yang gini berujung minta bantuan deh, kalau menurut aku ya. Minta bantuan pada saat berkonflik, jangan malu-malu datang ke psikolog, banyak psikolog online juga banyak gitu ya. Ask for help gitu supaya kita bisa lebih mengekspresikan untuk memutuskan coming out atau coming in. Menurut aku sih first thing first dulu deh gitu. Coming in dulu. Coming in itu udah paling penting. Kalau misalnya soal coming out itu kan udah soal kayak misalnya kita nih, kalau misalnya kita mau menikah, kita mendingan nikahnya rame-rame atau enggak, ya kan gitu. Kalau coming in kan kayaknya yang penting kita berdua tahu kita nikah gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada resepsi harus besar, out itu kan berarti kan kayak coming out, memberitahu pada semua orang, nih loh gue nikah gitu loh. Jadi berdamai dengan diri sendiri dulu, baru ya coming out bukan sebuah keharusan, tapi coming in adalah sebuah keharusan kayak gitu. Saya juga masih penasaran ini Mbak, ini juga udah ada pertanyaan sebenarnya, kita udah mengumpulkan pertanyaan dari kemarin. Banyak sekali yang menarik pertanyaan-pertanyaan masuk. Tapi teman-teman yang ingin bertanya masih bisa, silakan langsung aja ditulis pertanyaannya di kolom pertanyaan atau di kolom komentar. Lanjut aja Mbak. Nah, saya juga penasaran nih sebenarnya. Sebenarnya bedanya lavender marriage dengan polyamor dan open relationship itu apa sih? Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu. Semua pertanyaan ini. Mungkin banyak teman-teman di sini belum tahu nih polyamor itu apa. Apa sih bedanya lavender marriage, polyamor, open relationship itu apa Mbak? Oke. Jadi ini adalah status hubungan gitu ya. Most likely sih ini berhubungan dengan pernikahan. Ini secara seksologi literally it's about marriage ya. Jadi lavender marriage itu adalah pernikahan yang resmi antara status pernikahan yang resmi legal, artinya ya resmi itu legal antara seorang homoseksual, individu homoseksual dengan individu heteroseksual. Nah, open marriage ya, ini adalah kondisi pernikahan di mana kedua belah pihak yang sudah legal menikah ya menginginkan untuk melakukan open marriage di mana mereka memiliki sebuah perjanjian yang ada persetujuan, ada cara-cara melakukan emotional rescue, ada cara-cara yang sehat untuk menentukan bahwa kamu boleh meniduri misalnya ya, kamu boleh meniduri orang lain di luar aku dan kamu gitu. Tapi perjanjiannya biasanya macam-macam. Yang saya tahu setidak-tidaknya ketika dia akan melakukan hubungan seks itu tidak bisa dianggap ekstramarital karena dua-duanya ada persetujuan gitu ya. So it's not an extramarital. Open marriage itu adalah persetujuan suami dan istri ya untuk melakukan hubungan seks di luar pernikahan ini gitu. Jadi misalnya ada peraturannya, itu banyak peraturannya supaya lancar. Misalnya kamu nggak boleh tidur dengan orang yang lini satu atau yang aku kenal gitu ya. Kedua, misalnya kamu tidak boleh pernah membawa orang lain ke dalam ranjang kita berdua gitu, harus di luar. Terus gitu ketika saya sedang membutuhkan kamu lagi mau ngapain pun sama orang lain, kamu tetap harus balik kepada saya gitu. You know, stuff like that gitu. Nah, kalau polyamory ini lebih unik. Aduh, sayang sekali sih, waktu itu saya punya teman sex therapist dari Amerika, dari Portland, namanya Angie Gunn, and she is like very amazing, dan dia adalah sex therapist dan juga seorang polyamoris. Itu kayak wow, blow my mind gitu ya. Jadi polyamoris itu adalah perjanjian pernikahan dengan beberapa orang. Jadi misalnya ya, aku married sama Itong gitu ya. Terus aku naksir Henry Cavill, terus waktu aku mau menikah juga dengan dia, aku akan membawa Tong. Ini aku naksir Henry Cavill juga. Bagaimana kalau kita membawa dia ke dalam pernikahan ini? Kalau Itong setuju, menikahlah aku dengan dia. Jadi ini mesti ada persetujuan gitu. Nah, Itong akan menikah dengan melati mawar gitu ya misalnya ya, kembang kupu-kupu gitu ya. Dengan semua itu nanti ketika dia punya attraction terhadap yang lain, dia akan harus memperkenalkan itu ke aku dulu karena kita kan intinya nih berdua. Okay. Nah, kalau aku bisa menerima dan akhirnya juga bisa membuat si Henry Cavill itu menerima siapapun nanti yang akan jadi pasangannya Itong, baru kamu bisa menikah, Tong. Okay. Jadi polyamoris itu adalah gabungan antara poligami dan poliandri. Okay. Tapi harus ada basicnya. Siapa dulu basicnya? Kalau basicnya nggak kenal, ribet. Itu sama nggak Mbak dengan misalnya seperti simpelnya nih kita bilang freedom to love, freedom to sex? Freedom to love and freedom to sex without commitment yang kebanyakan orang gitu. Tapi kalau misalnya polyamory itu adalah
mereka memberikan kebebasan pada orang untuk jatuh cinta, untuk jatuh cinta dan untuk membuat komitmen. Tapi orang-orang poliamori ini adalah orang-orang yang considerate, karena ketika dia akan memulai atau menghentikan sebuah hubungan, mereka itu akan menyertakan semua anggota yang ada di dalam hubungan itu. Oke. Jadi nggak asal tidur sama siapa aja terus bilang gue ini poliamori. No way. Emang lo fuckboy aja? Nggak boleh ngomong gitu. Boy aja loh. Dadah. Berarti beda banget antara lavender marriage, open relationship dan polyamor tadi beda banget seperti itu. Dan mungkin buat beberapa orang juga. Oh gini, sorry. Jangan jadiin alasan being polyamory, lavender marriage ataupun open relationship ya sebagai alasan untuk kamu sleeping around ya, untuk tidur, untuk having a casual sex gitu. Udahlah gitu kan, gak usah munak zaman sekarang sok-sok memberi label padahal bukan gitu. I'm a polyamory, gue tidur sama siapa aja. No, it's not like that. Tadi itu Mbak. Iya. Itu mah lo emang gampangan aja. Ini nih udah ada banyak masuk nih Mbak. Yang pertama, kayak temanku dong, nikah cuman buat status, kasihan istrinya sering ditinggal sama laki-laki lain. Yang kedua, apa penerapan SOGI SC saat menikah tetap ada? Kemudian, cara agar kita tidak menjerumus ke dunia pelangi saat sudah menikah gimana? Kemudian ada lagi, banyak sekali Mbak, langsung aja banyak ya pertanyaannya. Gue nggak mau married, takut membawa kromosom homo dan nggak mau ngebohongin perempuan, kasihan. Oke. Apa cinta alasan utama untuk menikah? Dan apa pria gay bisa mencoba cinta istrinya? Kan sering disaran just try. Oke. Jadi sebenarnya itu terus juga ada. Aku punya teman kayak lagu aja. Ya, aku punya temanku ini calon suaminya gay, tapi aku takut untuk memberitahunya. Aku punya kekhawatiran jika hubungannya akan kandas di tengah jalan jika mereka menikah. Mungkin itu dulu, masih banyak tapi mungkin itu dulu. Jadi yang ini dulu, yang terakhir dulu ya. Aku nggak inget lah itu satu. Punya teman, udah tahu pasangannya itu gay, ya. Sementara teman Anda itu heteroseksual. Kalau menurut aku, ya samperin. Siapa nih yang nggak tahu, gitu ya? Jadi misalnya teman kamu itu hetero gitu ya, misalnya teman kamu hetero, pasangannya jelas-jelas gay tapi tidak memberitahukan pada dia gitu kan ya. Menurut aku datengin yang gay, bilang gini, saya peduli sama teman saya ya, saya sayang sama dia gitu. Apapun yang terjadi kamu harus memberitahu. Setidak-tidaknya awalilah pernikahan dengan kejujuran gitu ya. Be honest with each other. Apapun nanti hasilnya udah, toh buat apa? Ketika itu semua kamu lakukan buat status gitu. Nanti ketika status lainnya jangan lupa akan di pressure buat apa lagi? Selain abis nikah akan di pressure apa? Anak. Lebih mati gaya kan gitu. Sering ninggalin istri dan segala macam, kayak tadi ada pertanyaan-pertanyaan juga yang sering ninggalin istrinya dan sebagainya, kesian. Itu pasti akan terjadi gitu. Karena kebohongan yang satu akan harus ditutupi dengan kebohongan lainnya, dan kebohongan lainnya akhirnya jadi conflict of seperti yang dibilang sama Kurt Lewin, jadi approach avoidance conflicts tadi. Stres lagi, ya ampun. Berarti itu akan apa ya? Dia mencoba mencari mungkin mencoba bagaimana diterima secara sosial di masyarakat, tapi sebenarnya pada akhirnya dia tidak menemukan kebahagiaannya sendiri. Iya, gitu. Kamu kok pintar, kamu aja ngomongnya. Enggak. Ini maksudnya dari ini, dari tadi ini. Terus ini Mbak Ade yang kan gini, kayak tadi coming out sama coming in kan emang ya gitu. Kalau misalnya kita nggak pernah coming in, kayaknya mau coming out itu kan not necessarily penting banget gitu untuk diterima sama banyak orang. Iya, of course kita adalah makhluk sosial, kita pengen diterima sama orang lain, ya of course lah gitu. Tapi kalau kita nggak bisa nerima diri kita apa adanya dan kita mesti berbohong dalam mengekspresikannya, kayaknya mendingan dalam prosesnya jangan nyakitin orang, bisa nggak gitu, dengan cara yang lebih asertif gitu untuk diterima, ya nggak? Ini ada yang tanya ini Mbak, terkait itu Mbak, coming in itu apa sih Mbak? Coming in itu adalah menerima orientasi diri. Yang biasanya lebih sulit diterima adalah ketika kamu bukan orientasi yang dominan gitu. Kayak misalnya
hampir sebagian besar orang tuh memiliki orientasi seksual adalah hetero. Tapi kalau misalnya ternyata gitu kan ada beberapa counseling gitu ya, misalnya affirmative counseling atau apapun affirmative counseling gitu yang seperti saya lakukan itu untuk menentukan apakah orientasi seksual orang ini yang sesungguhnya. Nah, seringkali orang tuh denial gitu. Dia nggak mau coming in, dia tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah biseksual ataupun homoseksual, baik gay ataupun lesbian. Itu akan susah konfliknya. Ngomong ke orang lain itu satu hal, ngomong ke keluarga satu hal, tapi mengakui bahwa diri sendiri memiliki orientasi seksual bukan hetero, itu adalah proses coming in. Jadi, oh iya saya memang bisexual, oh iya saya lesbian, oh iya saya gay, itu adalah proses coming in, acceptance. Nah, baik lagi nih Mbak soal tadi apa namanya? Kita kan nggak tahu nih, pasti setiap orang itu punya alasan untuk melakukan lavender marriage juga kayak gitu. Okay. Nah, sebenarnya salah nggak sih ketika misalnya lavender marriage itu dilakukan dengan konsen? Misalnya. Kalau buat saya nih, saya menulis begini di status saya di salah satu handphone saya ya. Saya tulis begini. In love and consensual sex, everything fair. Jadi selama konsen, menurut aku sih cukup fair ya. Ya, nggak langsung juga otomatis karena kan status dan segala macam mempengaruhi. Buat aku sih fair. Aku juga jadi inget nih ada pertanyaan dari temanku nih. Ini seru banget deh. Dia bilang gini nih. Aku bantuin dong, dia bilang gini. Jadi dia ini sudah punya sebuah semacam mungkin pabrik retail gitu ya. Dia udah punya bisnis yang cukup oke dan terkenal gitu ya di salah satu daerah di Pulau Sulawesi gitu. Terus dia pernah menikah, punya anak 1 itu. Nah dia cukup akhirnya dia bercerai karena di tengah jalan dia figure it out dia ingin menjadi gay. Okay. Jadi bukan dari awal, ya kan? Dia nggak tahan apparently dengan lavender marriage karena dia nggak mau menyakiti istrinya, dia nggak mau menyakiti anaknya, ya kan? Tapi anaknya bisa tetap sayang sih sama dia, tetap sering jalan-jalan bareng segala macam. Nah dia bilang gini, gimana ya? Saya susah nyaman dengan tidak menikah lagi dan ini adalah pilihan saya, dia bilang. Tapi banyak teman-teman menyarankan untuk menikah lagi. Bagaimana saya harus menjawab atau mensikapi pendapat teman-teman agar saya menikah lagi? Terus saya tanya, loh kamu memang nggak happy? Aku udah happy banget, dia bilang. Aku udah happy banget. Lah terus apalagi yang kamu tuntut? Semua teman bilang kan lebih aman, lebih ini tinggal. Nah yang paling saya nggak suka dari kebanyakan orang Indonesia itu memaksakan kenyamanan yang dia rasakan kepada orang lain. It's not fair loh. Iya karena setiap orang beda. Exactly. Kan mau apapun orientasi seksualnya, apa yang nyaman buat kita belum tentu nyaman buat orang lain ya. Saya paling kesel kayak misalnya kalau lagi udah mau hari raya gini. Soy nikah dong, kok kapan nggak nikah? Kenapa nggak begini nggak begitu? Udahlah nggak usah pilih-pilih. Gue bilang om, tante, ya gue ke supermarket aja beli bawang milih-milih cuy gitu ya. Masa iya laki kagak milih kan? I mean seriously gitu ya. Kadang-kadang orang itu memberikan proses kayak gini. Udah sama sini aja, dia oke banget ya begini. Kagak berasa gue gimana dong? You know stuff like that matters. Jadi ketika tadi ada pertanyaan, sebenarnya menikah tuh karena apa sih? Ya karena cinta. Iya, tadi juga ada statement yang seperti itu juga. Ya, kan? Ada statement yang seperti juga menikah itu karena cinta. Tapi pada akhirnya kan juga banyak yang tadi lavender marriage karena mungkin status sosial, mungkin karena penerimaan keluarga. Bahkan saya sendiri juga punya pengalaman misalnya temen yang dia menawar kayak married for divorce. Itu mirip juga kan, Mbak? Mungkin itu juga masuk lavender marriage, tapi kebanyakan orang di sini tidak memahami bahwa itu lavender marriage, kemudian menyebutnya marriage for divorce. Tapi ya kalau marriage for divorce itu salah satunya ada yang homoseksual, salah satunya ada yang hetero dong. Atau kedua-duanya homoseksual. Dua-duanya homoseksual. Nah, gitu kan. Bedanya kan gitu kan. Iya betul. Jadi misalnya ada nih beberapa perjanjian juga yang seperti itu. Mungkin kebetulan kamu tuh ngalaminnya yang marriage for divorce. Jadi kita nikah aja supaya kita cerai. Yang penting udah dapat status and that's it, gitu kan ya. Tapi kan ada salah satu yang dirugikan, Mbak. Iya sih. Tapi kan ada salah satu yang dirugikan. Yang dirugikan adalah pihak yang sebenarnya kalau nggak nikah nyaman. Iya, sebenarnya ketika nggak ada tuntutan untuk menikah, karena banyak orang sebenarnya nggak ada tuntutan untuk menikah. Dan exactly, and it's okay. Iya, bahagia dengan tidak menikah, keluarga juga nggak apa-apa tidak menikah, tapi iya kayak temen aku ini kan nggak apa-apa sebenarnya dengan nikah.
Tapi kadang-kadang kemarin saya jadi kayak agak sedikit, iya ya mungkin menikah aja kali ya. Menikah, tapi akhirnya enggak. Buat apa? Oh, iya. Saya udah settle dengan tidak menikah. Saya merasa saya settle, saya bahagia. Udahlah gitu. Iya kan? Tapi banyak orang yang akhirnya saya belum sukses ketika belum menikah, belum punya anak, belum punya rumah, belum punya ini, belum punya ini. Come on, right? Seolah-olah kita itu tidak bisa menjadi manusia yang bahagia, kita nggak akan konten sampai kita menikah. Padahal masuk ke dalam pernikahan ya, kalau nggak akan ada seksolog, nggak akan ada marriage counselor. Ketika kita masuk ke dalam pernikahan, satu tanpa cinta, kita masuk ke dalam pernikahan penuh dengan ekspektasi yang nggak pernah dibicarakan. Kita masuk dalam pernikahan tanpa benar-benar membicarakan semua konteks-konteks yang penting di dalam pernikahan itu sendiri. Kan it sucks gitu ya, akan merasa terjebak gitu ya. Orang yang cinta aja menikah itu bisa merasa terjebak, apalagi nggak ada cinta, terus udah gitu punya ekspektasi. Dan untuk divorce sekarang gini, oke lah, secara teknis di atas kertas marriage for divorce seolah-olah mudah, ya kan? Karena ya udahlah, lu nggak akan dikejar-kejar lagi, lu ini segala macam. Tapi jangan lupa loh, begitu cerai, status kamu akan jadi janda dan duda. It's a whole different game, I tell you. Dan akan menguntungkan satu pihak saja. Satu pihak aja, menenangkan. Tapi apakah ini solusi yang terbaik? Oke, tenang karena udah terlihat merit. Abis itu, sanggupkah kamu menerima kegagalan yang sebenarnya bukan kegagalan yang sesungguhnya? Like, kenapa divorce? Iya karena dari awal udah merencanakan untuk divorce. Like why? Terus yang kadang-kadang orang suka lupa, emotional rescue. Yes. Ketika gue biasanya nih begitu udah ada statusnya baru, oh my god, gue nikah loh. Like gue nikah gitu kan. Berapa banyak orang yang udah nikah aja memang direncanain baik-baik, makanya ada yang kabur lagi di udah mau di pelaminan, atau ada yang baru hari pertama nikah udah ngilang, panik gitu kan. Fobia nggak sih Mbak itu Mbak sebenarnya? It's not necessarily phobia. Kalau fobia berarti kan ada problem sebelumnya yang tidak bisa, ada trauma yang serius yang tidak bisa diselesaikan. Mungkin ada post traumatic relationship disorder gitu ya, karena dulu dia mengalami trauma pasca trauma dari relationship yang sebelumnya yang tidak bisa diselesaikan. Tapi bisa jadi juga sebenarnya ketidakmampuan si individu ini untuk memahami apa sih yang gue mau. Kadang-kadang orang berpikir dengan nikah lu dapet cinta, sama aja kayak orang berpikir dengan seks gue dapet cinta. Cinta, pernikahan, dan seks itu 3 hal yang berbeda, oke? Ini ada yang menarik nih Mbak. It's 3 different things. Nyambung sama yang tadi, married for benefit, hehehe. Married for benefit itu kawin kontrak, saudara-saudara. bisa. Tapi mungkin bisa. Lavender marriage itu bisa terjadi. Nurbaya ya kamu ini tahun berapa sih? 2020, saudara-saudara. Lavender marriage itu bisa terjadi karena hal seperti itu nggak Mbak? Bisa. Jadi sebenarnya not necessarily gara-gara orientasi seksual juga, tapi karena ada benefit. Misalnya kayak gini, ya udahlah kayak misalnya teman kamu gitu ya, gua lesbi, lo gay, daripada kita susah, yuk kita married aja. Kalau aku sih masih lebih begini ya aku nggak, ini sekali lagi bukan menyarankan, disclaimer, ntar gue dihujat abis ini gantung ya. Disclaimer, jadi ada yang berhasil ya, si gay menikah dengan lesbian, lalu mereka sepakat untuk melakukan open marriage. Tapi mereka mengatur perjanjian di dalam pernikahan itu gitu. Jadi bagaimana cara menjaga perasaan, bagaimana tetap menjadi sahabat di dalam rumah dan segala macam. And it's hard because you fight like a married couple. It's different when you fight as a singles gitu ya. Maksudnya kalau lu belum nikah sama lu udah nikah tuh beda berantemnya. Dan mereka punya semua berantem-berantem yang dimiliki oleh orang pernikahan, tapi mereka tidak pernah menikmati seks satu dengan yang lain karena mereka punya orientasi seksual yang berbeda. And it sucks. Oke, ngomong-ngomong soal satu sama lain tidak menikmati seks gitu Mbak misalnya, aku kadang-kadang penasaran nih, bagaimana dengan sexual pleasure-nya, kemudian perilaku seksualnya seperti apa, seperti itu, karena kan pasti ada satu belah pihak yang itu merasa tertekan dengan itu. I really like this question. Jadi begini ya, sebenarnya gue ada di sini. Berapa banyak pernikahan heteroseksual yang datang ke seksolog atau merintih-rintih karena have a sexless marriage? Ngaku, banyak banget kan? Sepertinya banyak banget. Sexless marriage it sucks.
orang nggak produktif, cranky mulu, marah-marah tiap hari, kayak apa sih namanya, kayak apa ya, like menanggung seluruh beban di atas pundaknya. Itu pernikahan heteroseksual dan tanpa seks. Oke. Sekarang gimana caranya kamu masuk dalam pernikahan, ya, berencana bahwa segitu pintarnya lo akan menipu pasangan lo, ya, untuk ya udah ntar gue kasih aja seksnya apa adanya. Pertama, are you sure lo akan baik-baik aja? Apakah lo yakin ini lo akan bisa menipu pasangan lo, tapi sebenarnya yang paling besar lo tipu adalah diri lo sendiri. Nah, it's sex, for God's sake. Lo bisa nawar gak sih? Lu suka durian nggak? Enggak, gue suka banget durian. Ya udah, kalau gitu nanti seumur hidup kita, karena lu itu tidak suka durian, gue akan jejelin durian. Does it works? Yang ada mati dia, bau durian, pingsan. Akhirnya kan ntar gue bagi-bagi aja. ada satu yang dirugikan gitu kan Mbak? Ada satu yang dirugikan. Dan itu akhirnya. Dan ketika satu dirugikan, orang lupa dia juga merugikan dirinya dia sendiri. Contohnya Mbak? You feel awful. Oke. Come on. Apa lo bisa menipu diri lo sendiri bahwa lo masuk ke sini dan lo tahu lo tidak bisa membahagiakan orang lain. Dan mungkin seperti ini, saya juga mungkin ngebayangin gini, mungkin mereka melakukan hubungan seksual tapi mungkin jadi kayak fake ejaculation, jadi fake dia sedang sexual pleasure-nya itu fake. Exactly. Gak usah ada fake orgasm, tapi ya kita cinta, sama-sama cinta, and we having sex, right? So when we having sex, kita tahu, kita bisa nggak feeling, walaupun kita nggak ngerti kenapa nih, pernah nggak kita lagi having sex, lagi gini-gini, lagi enjoy, ya pasangan kita sih kelihatannya responsif, tapi for some reason, dia mikirnya lagi di mana nih? Body talk ya? Dia nggak berbicara. Aku juga gitu. Badan lo ada di sini, hati lo mau otak lo ada di mana, men? Kok lo cuma pakai gua doang nih? Stuff like that, iya nggak? Dan hancur kan? Ini ada yang curhat tadi di sini Mbak. Aku salah satu pelakor. Oke. Nah itu kan, itu akhirnya seperti ini apa ya? Rentan banyak terhadap ketularan world of marriage ya. Iya, rentan terhadap resiko kekerasan nggak sih Mbak? Resiko kekerasan. Siapanya nih? Si pelakornya atau siapanya? Nah mungkin pelakornya ini bisa nggak sih dia akhirnya dia menjadi salah satu pelaku kekerasan, dan perempuan tadi akhirnya ketika misalnya pernikahan ini dilakukan secara heading, akhirnya kan perempuan ini nggak tahu, dia mungkin bisa secara mental health dia bisa terkena imbas juga, secara fisik juga. Ya apapun yang disembunyikan kan akan mempengaruhi. janganlah si pelakor yang menikah diam-diam misalnya ya. Kita pernah lagi ada satu acara gitu ya yang penuh dengan lawyer gitu ya di salah satu TV swasta, lalu kita membahas mengenai nikah siri gitu. Itu udah epic banget, karena intinya nikah siri meskipun meskipun baik-baik aja secara agama, tapi kan pernikahan itu adalah pernikahan yang disembunyikan minimal dari hukum, karena kan kita tidak melegalkan secara hukum. Jadi kalau ada yang terjadi mungkin bisa diselesaikan secara agama tapi tidak secara hukum. Siapa yang akan dirugikan? Secara emosi ketika kamu tahu dalam satu pernikahan kamu itu gini, dunia ini tuh banyak ketidakpastian ya. Dengan kamu melakukan hal-hal yang tersembunyi, kamu menambah uncertainty in your life. Jangan lupa, uncertainty atau ketidakpastian adalah proses pertama untuk kamu memiliki stres. Stres yang nggak bisa dikelola akhirnya akan menjadi depresi, right? Nah, kenapa kita menambah ketidakpastian di dalam hidup ini, yang dimana secara terberi dunia ini sudah banyak ketidakpastian, ya gitu. Kita nambah lagi itu dalam hidup kita. Stres gak sih? Lo mau pelakor kek, pebinor kek, ya kan? Sama aja kan posisinya itu. Terus dia gitu menambah pernikahan yang gak jelas statusnya, tahu sama tahu. Aduh, nanti kalau misalnya kata anakku tuh ntar lama-lama jadi pada Sebastian semua, sebatas teman tanpa kepastian. Gubrak gitu kan. Yang mau men banyak banget ya Mbak ini ya. Tapi ternyata kompleks banget, banyak persoalan di situ, dan ya sebenarnya sah-sah aja ketika itu dilakukan dengan konsen keterbukaan. Tapi kemudian itu akan jadi persoalan ketika itu ditutup-tutupi
Capek nggak sih, sesek nggak Iya, sih, dan like suffocating. saya berpikir jadi gini, itu akhirnya akan menimbulkan apa ya, akan apa namanya, berkaitan dengan dia rentan dengan resiko-resiko juga nggak sih, resiko-resiko kekerasan baik itu fisik, psikis, resiko penularan HIV, STD, misalnya kayak gitu. Resiko penularan HIV udah pasti tinggi, ya dong. Misalnya seperti apa Mbak? Ya misalnya kayak gini, dalam relationship yang seperti ini kan ada, kalau aku melihat juga hati-hati dalam ketidaksetaraan gender bisa menimbulkan resiko kan, misalnya resiko kekerasan. Nah dalam lavender marriage gitu kan, apakah ada resiko seperti ini open marriage dan sebagainya? Iya, karena boundaries itu matters, ya. Ketika kita tidak bisa memberikan batasan boundaries, akhirnya kita akan terabuse kan oleh salah satu pihak. Nah, kalau misalnya dalam lavender marriage gitu ya, ini ada satu pihak yang menyembunyikan kondisi ini lalu melakukan pernikahan, ya kan? Yang satu akan merasa bisa marah. Kenapa kamu nyembunyiin? Lalu terjadi kekerasan. Nah, yang satu lagi mungkin bisa ngerasa, emang gue gak cukup baik ya? Am I not good enough? Gue harus berubah sampai kayak apa sih? What should I do to be a different person? Gitu kan, akhirnya orang jadi tidak merasa equal kan? I'm not good enough, gak equal, dan terjadi kekerasan gitu kan ya. Akhirnya terjadi pemaksaan, gak bisa karena kita udah married, gue boleh gue boleh melakukan apa aja terhadap dirimu. Atau karena kesel tapi gak bisa ngapa-ngapain juga, gak nafsu juga mau melakukan hubungan seksual, akhirnya jadi apa? Abuse kan, jadi oral abuse gitu kan, jadi verbal abuse gitu, and it's ngomongin soal abuse nih Mbak, akhirnya kan kadang-kadang itu masuk ke kenikmatan seksual mereka, ke sexual pleasure mereka. Misalnya nih, jadi misalnya kadang-kadang ada beberapa pasangan yang mungkin sebenarnya mereka nggak into terhadap relationship itu, tapi karena itu sebagai pelampiasan, akhirnya mereka mungkin bagi mereka itu into kinky gitu. Oke. Nah di sini kan mungkin banyak teman-teman juga yang belum begitu paham terkait apa itu kinky, apa itu vanilla. Nah tapi mungkin di pasangan itu akhirnya terjadi kekerasan kan? Kayak kita vanilla tapi agak-agak kinky. Dirty vanilla. Dirty vanilla. Vanilla on the rock. Jadi mungkin akhirnya yang satu orang yang menjadi dominan ini, dia akan menguasai yang submisif ini, seperti itu. It makes sense. Jadi semuanya itu berasal dari salah satu penyimpangan perilaku seksual yang disebut sebagai sadomasokis ya. Sadomasokis atau sadism dan masokism. Sadism adalah mereka yang menikmati seksual dengan memberikan penyiksaan kepada orang lain ya, memberikan abuse melalui memberikan penyiksaan misalnya melalui pembicaraan verbal, pukulan. Jadi yang memberikan rasa sakit gitu ya, intinya sadism. Masokisme adalah mereka yang menerima rasa sakit, jadi merasa terangsang orgasme dengan menerima rasa sakit. Sementara si sadism merasa orgasme terangsang jika bisa memberikan rasa sakit gitu. Cuma ketika si sadism ketemu sama masokisme, nggak necessarily jadi penyimpangan karena nemu. Gitu konteksnya. Asalkan dengan konsen gitu kan. Asal bukan cuma konsen sih, tapi ketemu dan konsen. Nah, ketika ada konsen dan bisa dinikmati, mereka berubahlah menjadi kaum BDSM, ya, bondage dominant sadomasochism atau bondage disiplin sadomasochism. Nah, tapi ini kan tetap masih konteksnya Mr. Grey. Masih ada sadomasochismnya. Artinya mereka masih termasuk dalam penyimpangan. Di mana penyimpangan itu bisa terjadi ketika sama sekali tidak ada seksnya. Di mana mereka bisa merasakan orgasme tanpa seksnya itu sendiri. Jadi dipukul-pukulin orgasme. Memberi pukulan orgasme gitu ya. Nah, kalau kayak gitu itu jadi masih penyimpangan BDSM-nya. Yang akan lebih bagus ya adalah ketika kita masuk ke kinky. Kinky itu ada safe word. Di mana saya memberikan rasa sakit atau menerima rasa sakit, yang rasa sakitnya itu memberi saya kenikmatan seksual pada saat saya senggama, bukan hanya rasa sakit semata, tapi rasa sakit yang merangsang. Dan ada senggamanya, jangan lupa ada senggamanya. BDSM belum tentu ada senggamanya. Mbak, tapi menurut saya Mbak ya, perbedaan antara pleasure dan kekerasan itu sangat tipis banget. Iya, makanya mesti ada safe word. Safe word selain itu mungkin apa sih basic principle dari itu semua? Pasti karena kan saya akhirnya menemui banyak orang nih sebenarnya yang mereka
gue into kinky, tapi sebenarnya mereka nggak paham dengan esensi itu sendiri. Gue juga paling stres kalau orang sosok ngaku kinky tapi dia nggak pernah membahas safe wordnya, dia nggak pernah minimal ya. If you think that you are into kinky, ya, if you think you are into kinky, at least you ask your partner, like misalnya ya, my kinky partner is Itong gitu. I will ask like, Tong, lu cubitan begini atau begini yang bikin enak? Pernah nggak nanya kayak gitu? You know what? Saya di St. Louis, ya, saya pernah diundang ke dalam dungeonnya para kinky gitu ya. Dan di situ ada trainingnya tuh buat pasangan-pasangan yang non kinky. Dan di situ saya mempelajari bahwa mereka adalah kaum yang paling considerate sedunia. Saya belajar relationship paling banyak justru dari kaum BDSM dan kinky dibandingkan dari kaum heteroseksual. Heteroseksual main pegang aja gubrak. Padahal ya, lu pegang ini emang gue nafsu gitu kan ya. Kan ada hotspot gue beda gitu. Did you ask? Mereka akan bertanya, kamu pengen dirangsangnya di mana? Oke. Gimana cara aku ngerangsang kamu? Does it make you feel good? Does it pain or give you pleasure? Mereka bertanya. Bayangin ya teman aku ya yang kinky aja misalnya lagi jalan-jalan sama-sama cewek dan sama-sama heteroseksual. Hai Zoya, bla bla bla. Sorry, oke nggak gue nyentuh lo begini? Dia nanya, dia nanya. Berarti kan itu ada batasnya. Consideration, boundaries gitu. Ketika lo menyadari boundaries lo tuh jadi lebih happy gitu. Kinky itu, the real kinky itu like that. You ask for pleasure, you ask how to give pleasure, and you ask like how much pleasure do you want, and what kind of pleasure do you want. That's the real kink. Kalau vanilla sendiri Mbak, vanilla itu kan yang mungkin sebenarnya orang-orang udah banyak melakukan itu, tapi kita nggak tahu nih apa sih sebenarnya itu. Oke, sebenarnya vanilla itu bukan bukan disebutkan oleh kebanyakan orang. Vanilla itu adalah istilah dari si kaum BDSM dan kink, gitu ya. Jadi ketika you're not into something yang pakai ada pemukulan, pakai ini itu segala macam, itu membuat kamu jadi melakukan vanilla, gitu. Jadi vanilla itu adalah yang kalau menurut aku istilah vanilla adalah you are not into BDSM. Oke. Terus kemudian tapi jangan ditaruhnya vanilla tuh yang tiap hari missionary position tinggal ngangkang aja atau tinggal gubrak-gubrak gitu ya. Enggak kayak gitu ya vanilla ya. Vanilla is you not into BDSM but you still passionate with each other gitu ya. You still doing like vaginal gitu ya, or you know your kind of sex gitu kan. Yeah, of course still passionate dan segala macam, tapi you're not into BDSM biasanya. Oke. Kemudian nih Mbak, penting nggak sih sebenarnya, kalau saya sering berpikir gini, saya juga saya pernah melakukannya juga gitu misalnya. Terus saya berpikir kadang-kadang saya merasa itu ngaruh banget ke self esteem gitu. Aftercare seperti apa sih yang baik sebenarnya? Oke. Ini maksudnya very good question. Ini maksudnya kadang-kadang mungkin terjadi di banyak pasangan ya, bahkan lavender marriage pun itu terjadi kali ya. Sebenarnya siapapun Anda, kalau misalnya Anda sudah menikah atau misalnya Anda melakukan kontak seksual, you need to do aftercare loh. Everyone, apapun, are you vanilla, lavender, chocolate, rocky road, whatever is that, you have to do aftercare. Setiap habis melakukan hubungan seks, ask yourself, did I enjoy it? Does it make me feel good? Do I feel sexy after doing this? Karena kalau enggak, kita akan terus melakukan itu without awareness. Body without awareness is not a sexy body, I think. Karena gini loh, setiap tubuh itu punya energi. Satu energi ketemu sama energi lain, terus kita nggak melakukan self care setelah blending dengan other energy. Emang kita tahu dia akan udah pasti lagi baik-baik aja atau dia lagi screw up or whatever is that. Dia menggunakan seks untuk pelampiasan atau benar-benar seks untuk ekspresi. Kan kita nggak sempet nanya kadang-kadang ya. Especially lagi wah it seems good. Doing aftercare. I'm not going to judge ya. Terserah kalian mau melakukan one night stand kah, mau apa kah. Tapi biasa akan dibahas one night stand, jangan sedih, oke? Pokoknya hardcore semua ya. Gitu kan. Why we give you hardcore? Karena gila, semua udah jangan munafik hari gini, sok-sok bilang ini barat. Semakin banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah budaya barat, semakin kamu sebenarnya sedang denial. Karena nggak bisa tutup mata deh. Kita nih bisa membahas ini karena ini terjadi di sini gitu. Baca bukunya Muammar MK Jakarta Undercover atau In Bed with Model.
gitu ya. Itu adalah pengamatan asli dari yang dia lihat sehari-hari di Indonesia. So it's not about budaya barat gitu, itu terjadi di mana aja. Jadi udah deh, nggak usah pakai sok-sok geografis begitu deh. Nah ini ada pertanyaan masuk Mbak, sebelum menyelesaikan pertanyaan nih. Satu Mbak, ketika perempuannya akan menikah tapi dia mengkhawatirkan rasa sakit ketika malam pertama, bisa dijelaskan situasi psikologis yang terjadi? Ini sebenarnya nggak terlalu masuk lavender marriage ya, tapi oke, baiklah. Dalam sebuah pernikahan, apakah ketika kita berpikir, oh saya kan heteroseksual, jadi itu harusnya menikmati hubungan seks pertama, tidak akan ada rasa sakit, atau karena saya mengalami apalah lavender marriage atau apapun. Jadi siapapun Anda kemungkinan akan mengalami ini kalau satu nih, ini tanpa kasus vaginismus, oke? Vaginismus itu ada problem dengan vaginanya. Tanpa kasus vaginismus, biasanya pada malam pertama ekspektasi Anda terlalu tinggi. Jadi gue emang kurang kerjaan sih ya. Gue ke S2, gue melakukan tesis tentang apa yang dipikirkan laki-laki dan perempuan pada saat hubungan seks pertamanya. Karena gue kepo, gue pengen tahu. Kan semua orang udah melakukan banyak penelitian. Gue pengen tahu kenapa sih first sex, meskipun lu udah pernah hubungan seks, lu akan hubungan seks dengan pasangan yang baru, lu tuh tegang gitu. Nah, gue pengen tahu yang dipikirin apa kebanyakan laki-laki dan kebanyakan perempuan saat akan melakukan sexual encounter itu apa dalam otak mereka. Dan gue menemukan perempuan itu butuh afirmasi pada saat melakukan hubungan seks. Ini terlepas dari apapun orientasi seksual Anda, oke? Selama ini Anda laki-laki ataupun perempuan. Semua perempuan apapun orientasi seksual Anda akan merasa butuh afirmasi dari pasangan Anda. You need to be affirmed, like even ini, jadi penelitian ini adalah mulai dari pembantu asisten rumah tangga gitu ya, berbagai macam sosial sampai foto model gitu kan ya, dan business woman gitu. Nah mereka ini ternyata sangat-sangat merasa ini loh, mereka butuh afirmasi bahwa mereka itu diinginkan, disayang itu oleh pasangannya. Nah sementara ya laki-laki itu butuh menunjukkan show off, I'm the man. Gue bisa koprol, gue bisa menunjukkan I'm the king of the world, I'm King Kong gitu. Yang normatif lagi Mbak ya? Iya gitu. Mereka tuh butuh banget kayak begitu gitu. Jadi semua laki-laki sebenarnya iya, I can say it's a heteronormatif, tapi semua orang apapun orientasi seksualnya ketika di atas ranjang punya ekspektasi ingin show off. Makanya yang satu pengen diafirmasi, yang satu pengen show off. Nggak kinclong. Iya, nah sekarang kalau misalnya gay, laki-laki dengan laki-laki, dua-duanya pengen show off. Iya. Lesbian, dua-duanya butuh afirmasi, sama aja kan gitu. Jadi ketika kita menyadari ini, do something about it supaya nggak jadi sakit. Sakit tadi karena apa? Karena yang satu butuh afirmasi, yang satunya lagi sibuk-sibuk show off gitu. Kecuali kasusnya vaginismus ya. Kalau misalnya kasus vaginismus, tungguin, pencet di YouTube saya ya, lonceng. Sebentar lagi saya akan memberikan video tentang khusus untuk vaginismus. Apa sih vaginismus? Itu bukan karena kurang relax dan segala macam mitos dan fakta vaginismus. Tungguin di YouTube. Terus ini sekalian promosi. Ada yang masuk lagi nih beberapa. Ini udah. Kemudian ini Mbak Yoya, Mbak Yoya, aku boleh jadi anakmu aja nggak sih? Oh my god, aku belum angkat anak, maaf ya. Nanti aku kasih tahu. Karena aku ngambek, sabar. Bagaimana cara meminimalisir kekerasan dalam hubungan, baik verbal ataupun non verbal? Kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Kalau kamu menghargai setiap gender, baik ya. Ketika kita menghargai kesetaraan gender, jadi kita nggak bisa berpikir bahwa ada satu gender lebih rendah dari kita, gitu ya. Begitu kita berpikir seperti itu, ya kita mencari pembenaran melakukan sesuatu terhadap pasangan kita. Jadi kalau kita tidak menginginkan adanya kekerasan, gitu ya, kita harus belajar menghargai gender. Jadi bukan karena sosionormatifnya lagi, gitu kan, bukan karena iya kalau lo laki-laki lo harusnya begini. Kalau lo laki-laki lo harus bisa betulin mobil. Berapa banyak laki-laki bisa betulin mobil? Kalau lo laki-laki, kalau ada ini AC bocor lo mesti bisa betul. Ya elah, ada tukang AC, jangan ke orang susah. Mau betulin mobil ke bengkel gitu kan. Apakah semua perempuan harus bisa masak? Gue perempuan macam apa gue nggak bisa masak gitu loh. Gue pergi sekolah gimana dong? You know, stuff like that. Jadi microaggression ya, hal-hal kecil-kecil yang kita utarakan pada lawan jenis kita atau pada pasangan kita gitu ya, pasangan sejenis, berbeda jenis gitu ya. Tapi kalau misalnya kita tidak menghargai gender as gender, kadang-kadang sejenis juga begitu ngerasa kita kan sama-sama perempuan, kita begini, lo belum tentu tahu
memang sih kalau pasangan sejenis terutama homoseksual, mereka itu intimasinya relatif lebih tinggi dibandingkan pasangan heteroseksual. Oh ya mbak? Yeah, they are more relate to each other easily than homosex is more relate than heteroseksual. Heteroseksual butuh waktu, perempuan dan laki-laki kan dua makhluk yang berbeda, Mars and Venus. Kalau berkaitan sama afeksi nih mbak, homoseksual dan heteroseksual tuh ada perbedaan nggak? Kalau afeksi sih enggak, tapi soal masalah relatedness itu lebih mudah kan, sama kayak gini. For instance, ketika akan melakukan senggama kan akan sama-sama punya kelamin yang sama kan gitu. So you know how to give a pleasure. Sementara kalau laki-laki dan perempuan menebak kan kebanyakan gitu sih. Jadi it's easy for homosexual to feel related daripada heteroseksual. Relatif ya, sekali lagi ini relatif. Tapi tidak signifikan, tapi ada pengaruh gitu istilahnya, relatively. Ini masih ada lagi, bagaimana cara mau udah? Banyak pertanyaan, aku senang. Iya banyak sekali. Tadi juga ada yang masuk mbak sebenarnya di DM tadi sempat masuk DM. Jadi dia sudah menikah, dia sudah tahu pasangannya gay, tapi masih mempertahankan sampai sekarang karena dia masih menginginkan hubungannya demi status itu tadi. Ya jangankan yang lavender marriage ya, ada juga yang heteroseksual nggak mau cerai gara-gara apa? Aduh nanti dibilang apa sama orang-orang? Ya tekanan sosial di Indonesia memang besar. Ya jangankan lavender marriage, pernikahan yang heteroseksual aja, yang benar-benar normatif banget aja, itu punya dramanya masing-masing. So it's hard and it's complicated gitu ya. Tapi sebenarnya kembali lagi, saya cuma mau bilang gini. Apapun keputusannya dalam pernikahan kalian, ambillah keputusan yang kamu sanggup tanggung akibatnya, ya. Sekali lagi, dalam pernikahan ambillah keputusan yang sanggup kamu tanggung akibatnya. Jangan salah, kebahagiaan di dalam rumah tangga gitu ya, itu akan mempengaruhi kesehatan jiwa loh, like your mental health. If you stuck in one side marriage, you know, yang cuma satu orang cinta satu orang enggak, itu akan tidak setara, ya, itu akan jadi ketimpangan gitu ya, akan jadi ketimpangan gender, dan itu juga akan problem, nanti akan ada kekerasan, ya bisa jadi kekerasannya apa, ya kekerasan yang microaggression kecil-kecil, nyinyir, sindir-sindir tiap hari, terus ada celaan-celaan kecil, bercandaan gak appropriate gitu kan, it's so freaking hard. Terus ini mbak, kalau misalnya kan kalau kita berrelasi pasti sebuah relasi itu kan pasti perlu dipupuk untuk tumbuh gitu. Kalau dibiarin aja kita pasti bosan, udah cari yang lain segala macam. Nah gimana caranya sih mbak untuk memupuk hubungan agar terus tumbuh menjadi walaupun itu lavender marriage ataupun itu heteroseksual, homoseksual, pasti kan itu mengalami situasi itu tuh. Yes. Nah baru kemarin banget nih sekalian promosi, saya lagi kerja di Asia Works Indonesia. Kemarin saya melakukan semacam semi workshop ya, online, latihan mengenai readjusting with your partner. Masa pandemi itu adalah masa-masa di mana semua orang belum bisa memahami, ya kan, belum bisa adjust karena belum pernah terjadi sebelumnya, gitu ya. Dan kalaupun pernah terjadi pandemi seperti ini, orangnya mungkin udah meninggal atau udah tua banget kan. Kapan sih pandemi terakhir yang semasif sebesar ini seluruh dunia gitu kan ya? Namanya pandemi ya berarti seluruh dunia, of course. Nah, bersama dengan ini saya membuat relationship series bersama dengan Asia Works karena perlu latihan untuk melakukan yang namanya never ending adjustment. Ya, mungkin bagi mereka yang kemarin ikuti Asia Works, mereka udah paham ketika saya mengatakan bahwa happily ever after, ya, kamu bisa memiliki pernikahan yang bahagia selama-lamanya, ya, asal selama pernikahan itu kamu melakukan never ending adjustment menjadi suami istri, adjustment punya status yang berbeda, adjustment untuk menjadi orang tua mungkin, atau bahkan adjustment untuk tetap jadi suami istri tanpa anak-anak gitu. Jadi kita aja adalah orang yang berbeda kemarin dan sekarang. Saya adalah orang yang berbeda sebelum saya ketemu sama Itong.
kita berdua jadi orang yang berbeda ketika kita bertemu ya. Tiba-tiba kita brain orgasm berdua setiap meeting. You know, all this stuff like that. Sebentar ya. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Kayak kita gila banget ya. Semua orang bisa menyingkir kalau kita berdua lagi meeting. Kayak lagi, orang dua terus sendiri kayak ada 20 orang dalam ruangan gitu ya. We are so excited. We become a different person ya kan after we met. Ada hal-hal yang aku nggak nyangka bisa terjadi. Itong memfasilitasi itu, as well as ketika Itong bilang, Mbak ini kelewatan nggak sih? Ini enggak, ini bisa terjadi. You know, we become a different person. Lo bayangin nggak sih? Ini aja persahabatan yang produktif karena pekerjaan bisa kayak begini. Can you imagine when you are married dan sama orang yang cocok, ya kan? Lo pasti berubah gitu. Jadi kalau lo nggak sempat melakukan adjustment, never ending adjustment in marriage, mau pernikahannya jenis apapun dengan dasar cinta sekalipun, ya kecenderungan gak tinggi. Iya, karena itu seremonial komitmen dan sangat sakral banget gitu. Ini Nadia masuk nih Mbak, sebelum berakhir waktunya, karena waktunya tinggal sebentar. Ini mungkin ini pertanyaan terakhir ya, agak sedikit berat. Jika seorang laki-laki gay memutuskan untuk tidak menikahi seorang wanita, apa cara terbaik untuk menghadapi keluarganya dan tetap beragama? Berat aja sama gua. Pertanyaan terakhir berat. Oke, kalau aku pikir gini, dia bertanya dulu sama Tuhannya dulu deh. Berdamai dulu dengan Tuhannya, berdamai dulu dengan agamanya, ya. Setelah berdamai dengan agamanya, lalu bagaimanapun juga, ya, kalau misalnya kamu belum siap untuk berkata apa-apa sama orang tua kamu, berdamai dulu dengan agama kamu, ya. Ketika kamu sudah berdamai dengan agama kamu, nanti gitu kamu akan membahas ini dengan orang tua. Gak ada jalan yang mudah, ya. Ada orang yang udah konseling, udah ini pun akan sulit gitu ya. Tetap beragama nggak bisa, ya susah sih gitu, karena masih banyak agama di Indonesia yang relatif gitu menentang homoseksual dengan caranya masing-masing, atau budaya dari agama itu juga menentang, ya. Jadi there's no an easy answer. Tapi yang saya tahu bahwa kalau misalnya ahli agama yang baik, ya, atau tempat beribadah yang baik akan menerima apapun orientasi seksual kamu, kalau menurut aku gitu ya. Ketika kamu bisa berdamai dengan itu dulu, tetap menjalankan ibadah kamu, dan jalankan juga ibadah juga dengan setulus hati. Buat aku sih gitu sih. Karena siapa sih yang bisa tahu lu terima apa enggak ibadahnya selain Tuhan sendiri, ya. Ya kan, maksudnya Tuhan tidak tidur gitu, Allah tidak tidur gitu. Ya kita tetap beribadah gitu kan ya. Soal diterima apa enggak bukan urusan orang lain, itu urusan kamu dengan Tuhan kamu. Berdamai dulu dengan itu. Jalankan ibadah kamu, jalankan apa yang kamu percaya dulu gitu. Nanti selebihnya akan ditunjukkan jalannya, I'm sure. Ya. Dan salah satunya kalau kayak begini emang harus konseling. Aku nggak bisa punya jawaban yang cepat gitu. Asli, I'm sorry, it's so freaking hard. Harus konseling, tapi please sementara waktu please berdamai dengan Tuhan kamu dulu. Tetap jalankan ibadah kamu. Oke, ini sebenarnya masih banyak banget Mbak yang menarik yang perlu dibahas. Sebelum berakhir nih Mbak, sebelum berakhir, ada yang mau disampaikan nggak sih buat teman-teman yang mungkin saat ini masih berperang dengan dirinya sendiri? Oke, kalau kamu masih berperang dengan diri sendiri, jadi malam ini ya, sebelum istirahat tidur, coba renungkan apa sih yang membuat saya bahagia, ya. Satu, kedua, apa sih yang membuat hidup saya berarti, ya. Dua aja ini jawabin, renungin gitu ya, apa yang membuat diri saya bahagia, apa yang membuat diri saya berarti. Ketika kita melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita, ketika kita memaknai gitu hidup kita, itu kita akan baik-baik aja. Mau kinky kayak mau lavender, mau vanilla gitu ya. Whatever is that your relationship that you choose gitu, you're gonna be fine. Oke. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah join dari tadi jam 7. Terima kasih banyak Mbak Yoya untuk obrolan hardcore kita. Sampai ketemu di obrolan series kita besok. Kita masih punya 2 obrolan yang seru, yang hardcore lagi, nggak kalah dari hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa besok. Follow PES Jakarta, Selamat JKT. malam. Bye.